Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat kemurahan, buat anugerah yang menyelamatkan hidup kita, dan bersyukur buat kasih Tuhan yang terus dilimpahkan dalam hidup kita dari hari ke hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat anugerah terbesar dalam hidup kami. Kau mati di kayu salib, mencurahkan darahmu, menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Engkau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau melayakkan kami untuk memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebab itu Engkau lebih dari segalanya bagi kami, Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya. Aba, bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba, Bapa. Ku mengasihimu, Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa. Kau salah bagiku. Amin, amin. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu, lebih dari segalanya. Ku ingin tahu Tuhan, kasih dan permanya tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu,
Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segala bagiku. Amin, haleluya. Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu, lebih dari segalanya. Ku ingin Engkau Tuhan, aspera dan percaya, tiada arti. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan Tuhan tak setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, aspera dan tiada arti. Amin. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan Tuhan tak setia kepadamu, jadikan Tuhan tak, jadikan Tuhan tak setia kepadamu, jadikan Tuhan tak, jadikan Tuhan tak setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur padamu.
sembah, kami sembah, kami puji. Kau Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang dahsyat, yang hebat. Bersyukur, terima kasih, terima kasih, kami sembah. Kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan Bapa mulia, Bapa yang ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang dahsyat, Bapa yang hebat. Kami bersyukur, kami bersyukur punya Bapa yang seperti yang mengasihi kami. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia,
sekarang dan sampai selamanya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Engkau yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenang jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
jiwaku aman bersamamu, ya lebih dari harta dan segalanya. Jiwaku dalam hadiratmu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia bagi kami. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama dan Engkau tidak pernah berubah. Sebab kami aman bersamamu, aman dalam hadirat-Mu. Sebab itu biarlah seumur hidup kami senantiasa ada dalam hadirat. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Dan biarlah pagi hari ini kami mau dengar lagi firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya akan firman. Dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, terima kasih teman-teman. Hari beri kesempatan untuk boleh sharing. Maaf juga suara saya masih belum bisa maksimal, tapi saya akan coba
Sebenarnya kemarin sudah mau telepon Pak Heri juga. Cuman karena lihat kemarin tugas Pak Heri, hari ini dikasih tugas lagi, rasanya gimana gitu. Oke teman-teman, kita hari ini sudah masuk ke Hakim-Hakim 7. Bisa didengar nggak suara saya, Ria? Oke. Dengan judul Kerikop, Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya, seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu, mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya,
Aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnya lah kemah itu sehingga roboh dan dibongkar balikannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian ke seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakannya dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan 100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu, dan pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka sendiri berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang Israel dari suku Naftali, dari suku Asyir, dan dari segenap suku Manase, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zib. Oreb dibunuh di Gunung Batu Oreb dan Zib dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zib. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu membawa kepala Oreb dan kepala Zib kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Hakim-Hakim 7 ini dari apa yang saya baca semalam, ada 2 hal yang saya dapat. Secara logika manusia saya lihat di sini, untuk melawan bangsa Midian yang begitu besar, tentu harusnya seperti apa yang bangsa Israel lakukan atau Gideon lakukan. Dia mengumpul sampai 32.000 pasukan. Tetapi Tuhan tidak mau. Tuhan mengingat berfirman kepada Gideon bahwa pasukan yang dibawa itu terlalu banyak. Yang saya lihat di sini,
seperti apa yang sering saya pikirkan, saya alami terkadang pada menghadapi suatu proses, saya itu berpikir terlalu banyak. Mesti persiapan begitu banyak, telepon teman, kamu terkonsep di otak telepon siapa teman-teman yang mau saya telepon bisa menolong dan membantu saya. Tetapi apa yang saya pikirkan beda seperti apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Di sini saya lihat dari 32.000 Tuhan cuma membutuhkan 300 orang. Di sini seperti yang Tuhan di ayat 3 Tuhan berbicara kepada Gideon, dia tidak mau eh, dengan pasukan yang begitu besar sehingga pada saat bangsa Israel menang dalam peperangan melawan bangsa Midian, bangsa Israel itu sombong bahwa itu hasil jerih payah mereka bukan karena pertolongan Tuhan. Nah, hal itu juga sering saya alami. Kita lihat itu sampai 3 kali Tuhan menyeleksi dari 32.000 tinggal 10.000 dan akhirnya 300 orang itulah yang Tuhan pakai untuk melawan untuk menaklukkan bangsa Midian gitu. Jadi dari ini ada yang saya dapat pertama Tuhan berbicara kepada saya bahwa kekuatan saya itu terbatas. Setiap kita itu kekuatan terbatas. Contoh, pada saat kita mengangkat beban atau barbel dengan berat tubuh saya misalnya 80, pada saat 10 kilo mungkin saya mampu. Masuklah 40 kilo mungkin saya mampu. Tetapi pada saat beban itu melampaui berat beban tubuh saya pasti terbatas. Itu yang saya alami. Tetapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Sama dengan pada saat saya memiliki kendala atau proses dalam keuangan, saudara saya bisa menolong saya, teman-teman saya bisa menolong saya. Sekali mereka bisa tolong, 2 kali bisa tolong, 3 kali bisa tolong, 4 kali, tapi terbatas. Tetapi pada saat saya datang kepada Tuhan, eh, melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup saya untuk mengandalkan Dia, Tuhan pasti turun tangan. 2 minggu yang lalu saya alami akan saya bersaksi dengan kesaksian saya. Simpel sekali. Tetapi saya pada saat itu saya masih mengandalkan kekuatan saya. Apa yang saya lakukan? Ruko saya habis renovasi, puing-puing sampah berserakan di depan ruko, bagaikan gunung sampah. Saya andalkan kekuasaan saya. Nah, ini paling panggil tukang sampah 500.000 ya beres lah. Tetapi teman-teman tahu nggak apa yang saya alami? Saya telepon Hendra B. Hen, ada tukang buang sampah nggak Hen? Telepon adik Pak Ahyong. Mereka kasih nomor kontaknya. Begitu saya telepon, mereka datang lihat. Angka yang mereka minta itu 800.000. Saya merasa ya orang ungu ya. Hitung-hitungannya kan kuat. Kalkulatornya besar gitu. Aduh, saya bilang, tapi dengan berat hati saya tawar 600. Apa yang terjadi? Enggak lah Pak, 600 belum lah katanya. Waktu pindah sudah sangat mepet. Akhirnya saya telepon Pak RT saya. Sebelumnya kan dia mau minta puing-puing sama ada kayu-kayu bulat bekas tunjang itu. Saya bilang sama dia, Pak RT, saya bilang puing-puing yang kamu minta yang di depan itu, silakan kamu ambil. Nanti saya akan bersihkan semua sampah-sampah itu. Oke, dia bilang. Karena Senin saya mau keramik, saya bilang gitu kan. Saya sebelum telepon PRT, saya sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya bilang kok begitu berat ya rasanya mau bayar 800.000 ini ya. Tuhan tolong, saya bilang.
Apa yang terjadi teman-teman? Waktu itu hari Minggu pagi, Pak RT bilang ya nanti akan saya bereskan. Sore saya pas lewat depan toko itu, saya kaget teman-teman. Apa yang terjadi tahu nggak? Tuhan bisa pakai Pak RT itu menggerakkan orang kampung di situ. Sampah saya itu dibakarnya semua di samping tanah kosong itu. Saya sedang bersyukur sama Tuhan. Engkau baik, saya bilang. Eh, Akhirnya saya telepon Pak RT. Saya bilang Pak RT itu masih ada sampah. Saya bilang, ya nanti malam saya akan bereskan kok. Dia bilang, saya ke toko, saya telepon dia. Pak RT ke sini. Saya kasih dia 300 teman-teman. Tapi itulah pertolongan Tuhan. Yang begitu dahsyat dalam hidup saya. Jadi pesan saya, kepada teman-teman, mengandalkan Tuhan. Demikian Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Ko Buyung buat sharing firman, buat kesaksiannya yang saya percaya meneguhkan hati setiap kita. Karena seringkali memang terkadang kita ini tanpa sadar, karena memang kita ini makhluk pemikir. Seringkali ketika muncul situasi atau yang pada umumnya disebut masalah, pikiran kita ini langsung berusaha mencari jalan keluar solusi. Itu nggak salah, karena itu sangat manusiawi. Tapi seperti yang berkali-kali saya katakan, terkadang justru pikiran-pikiran kita itu yang kita peras dengan sekuat tenaga untuk mencari jalan keluar, justru itu membuat kita tertekan, justru membuat kita stres. Makanya berkali-kali saya ingatkan Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Artinya ketika kita berdoa, berserah, mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa buka pikiran kita dengan hal-hal yang kita nggak pernah lihat sebelumnya, nggak pernah kita dengar, yang nggak pernah terlintas dalam pikiran kita. Tiba-tiba Tuhan munculkan dan Tuhan ingatkan. Tuhan bisa ingatkan wajah seseorang. Tuhan bisa ingatkan nama seseorang. Tuhan bisa tiba-tiba kasih ide-ide yang tadinya nggak pernah kepikir. Nah, jadi seperti apa yang Pak Buyung tadi cerita dengan kesaksian, sepertinya itu hal simpel, tapi itu hal yang terus mengajar kita. Memang dalam masalah besar, masalah kecil, situasi sulit, situasi seperti apapun, mari bangun gaya hidup mengandalkan Tuhan. Gaya hidup terus berharap kepada Tuhan. Bahkan sekecil apapun masalah, makanya kita bersyukur setiap hari kita memulai hari kita dengan doa, menyembah Tuhan, menyerahkan hidup kita sepanjang hari. Sehingga ya intinya seperti apa yang Pak Boy tadi sampaikan, cara Tuhan itu beda dengan cara kita. Dan kalau sering kali kita mengandalkan cara kita, kalaupun bisa berhasil, tapi itu jangan-jangan bisa membuat hati kita jadi sombong. Dan itu akhirnya bisa keterusan. Dan firman Tuhan yang sama mengatakan Tuhan itu menentang orang yang congkak. Tuhan itu menentang orang yang sombong. Jadi mari terus punya kerendahan hati, terus mengandalkan Tuhan, berharap dan bergantung penuh kepada Tuhan.
percayalah Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong kita. Bahkan dengan cara-cara yang kadang nggak kepikir dari apa yang kita pikirkan. Jadi biarlah melalui apa yang sharing Pak Buyung sampaikan, melalui kesaksian hidup, itu mengingatkan kita dan mengajak kita terus dalam situasi apapun, mari andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Seperti kitab Yesaya katakan, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Tapi mari kita hidup sesuai rancangan Tuhan, kita hidup sesuai jalan-jalan Tuhan. Oke, terima kasih untuk Pak Buyung. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari terus renungkan firman Tuhan dan praktekkan firman Tuhan. Andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan yang pasti menolong kita. Oke, terima kasih Pak Buyung. Saya percaya kita diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Oke, silakan Heng. Suara Hengki masih mute itu. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ibu Dorcas. Nanti ditutup sama Ko Buyung. Ya, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini sekali lagi. Engkau mengumpulkan kami semua di sini di dalam segala keadaan kami. Engkau ada bagi kami di saat kami boleh menyembah Engkau. Setiap kami percaya boleh menikmati Engkau dan juga firman-Mu Tuhan, kesaksian demi kesaksian yang boleh meneguhkan kami betapa hidup kami tanpa Engkau, hidup kami tidak ada Engkau, hidup kami dengan kekuatan kami sendiri, kami akan kembali jatuh dan kami akan mengalami kekecewaan kembali. Kami punya Engkau Tuhan, kami memiliki Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang teguh dan bulat, yang menyandarkan diri kepada bahu-Mu saja, karena Engkau Allah yang akan menggendong kami di dalam segala keadaan kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pada pagi ini juga untuk setiap teman-teman di Koramdio yang satu persatu yang kami tidak tahu sesungguhnya apa permasalahan kami masing-masing. Ada yang bermasalah dengan kesehatan, ada yang bermasalah dengan keuangan kami, ada yang bermasalah juga dengan anak-anak ataupun pasangan kami yang kami belum bisa selesaikan satu persatu Tuhan. Tuhan, kami tahu kalau dengan pemikiran kami seperti sulit dan seperti tidak ada jalan keluar. Tuhan, Engkau ada jalan dan Engkau ada jalan bagi kami. Kami percaya, berikanlah kami hati yang terus bersandar pagi ini. Kembalikan kami hati yang seperti demikian. Hancurkan segala pemikiran kami sendiri. Pagi ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Merianti yang akan dinas ke Jember. Kami berdoa untuk perjalanannya. Kami menyerahkan perjalanan dia ke Jember, Tuhan yang sertai. Kami juga berdoa untuk Ko Buyung, untuk kesehatan Ko Buyung. Tuhan berkati dia. Tuhan Kau sembuhkan dia. Segala penyakit yang mungkin masih ada. Dalam nama Tuhan Yesus, tabib segala tabib, Engkau sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan dia juga hari-hari dia yang makin hari yang bersandar sama Tuhan, hari-hari yang makin dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan Kau memberkati segala pekerjaannya, dan hati dia untuk Engkau ya Bapa. Semakin peka di dalam lingkungannya dia boleh tahu Tuhan panggil dia kemana dia mau pergi. Terima kasih Tuhan, berkati usahanya dia juga. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kondisi cuaca yang beberapa waktu ini di daerah Sumatera
mengganggu kesehatan bagi sebagian orang ya Tuhan, yang khususnya mereka yang bermasalah dengan paru-paru. Tuhan, di dalam aktivitas semuanya terganggu. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah yang saat ini juga online. Kami berdoa Tuhan, kondisi jadikanlah semua jadi normal. Dan segala yang tidak baik dalam cuaca yang tidak baik, dan kami mengharapkan turun hujan bagi kami. Tuhan, berikanlah bagi kami untuk beberapa daerah di Sumatera ini, supaya cuaca bisa menjadi normal kembali. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan apa yang kami kerjakan dan apa yang boleh kami berikan bagi Tuhan. Biarkan hari-hari kami boleh memuliakan Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Engkau mengingatkan setiap kami untuk terus mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami terbatas dan dibatasi Tuhan. Tetapi Engkau memberi kekuatan yang luar biasa. Biarlah Tuhan kami tetap taat akan firman-Mu ya Tuhan. Seperti apa yang Engkau firmankan kepada Gideon. Kami juga akan melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Beri kami keberanian untuk melangkah Tuhan. Untuk menerobos setiap proses yang kami alami dalam setiap kehidupan kami. Baik itu dalam pekerjaan, menghadapi karyawan, menghadapi anak-anak kami, suami, istri, siapapun yang harus kami hadapi. Beri kami satu keberanian, satu kekuatan untuk menerobos semua itu. Sehingga setiap kami boleh tahu Tuhan, Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan memulai aktivitas kami, Engkau boleh menyertai Tuhan. Kemana kami melangkah, kemana pagi pergi hari ini. Kami beraktivitas, Engkau boleh menyertai. Engkaulah satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu menyertai setiap kami dari pagi ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Pagi. Ya, sejak kemarin saya